marilah kita panjatkan puji syukur karena kita bisa berkumpul dalam acara seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini saya sendiri, nama Muhammad Fikri Umam, dengan seperti itu. Kemudian jabatan saya sebagai guru matematika di SMP Negeri 4 Petarukan. Baik, langsung saja saya akan memaparkan tentang laporan saya langsung ke bab 4, yaitu tentang rencana hasil kerja P3K. Rencana hasil kerja, ini saya mengambil tujuan yang saya sesuaikan dengan tujuan di instansi SMP Negeri Petarukan, sekaligus sesuai dengan unit kerja OPD di Kabupaten Pemalang, yaitu terciptanya pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik yang menarik, menyenangkan, dan berkarakter yang mampu memfasilitasi belajar sesuai bakat dan minatnya. Kemudian rencana hasil kerja atasan yang saya intervensi yaitu terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Untuk kegiatan yang pertama yaitu menganalisis CP mata pelajaran matematika SMP. Aspeknya ada kuantitas, yaitu dokumen analisis CP, targetnya 1 dokumen. Kemudian kualitas, kesesuaian analisis CP pada masing-masing jenjang kelas, targetnya 100%. Kemudian waktunya 1 bulan tiap memulai awal tahun ajaran baru. Kegiatan yang saya rencanakan yaitu menyiapkan CP terbaru, outputnya yaitu CP terbaru. Kemudian yang kedua menganalisis CP, menyesuaikan CP yang akan dianalisis, kemudian membagi CP menjadi beberapa TP. Outputnya yaitu dokumen hasil analisis CP. Dan yang terakhir merefleksikan, dan outputnya adalah hasil akhir analisis CP. Nah, nilai berakhlak yang saya terapkan yaitu kompeten, kolaboratif, dan loyal. Ini saya mengambil 3 nilai berakhlak. Kemudian kegiatan yang kedua, ini contoh dari analisis CP yang sudah saya lakukan. Kegiatan ini jelas akan terus berlanjut karena ini adalah awal dari kita membuat modul ajar sebelum membuat modul ajar. Untuk kegiatan yang kedua yaitu melakukan asesmen awal pembelajaran matematika. Kuantitasnya yaitu soal dan jawaban asesmen awal, targetnya 10 soal uraian. Kemudian kualitasnya kesesuaian asesmen dengan mapel matematika itu sendiri, yaitu targetnya 100%. Waktunya 1 minggu tiap memulai awal bab. Kegiatan dan tahapannya yaitu menyiapkan hasil analisis CP dan menyusun asesmen awal. Outputnya soal asesmen pembelajaran. Kemudian pelaksanaannya melakukan asesmen awal dan evaluasinya nanti memetakan siswa berdasarkan analisis asesmen awal pembelajaran. Outputnya nanti adalah dokumen hasil asesmen awal pembelajaran. Nilai-nilai berakhlak yang saya terapkan di sini yaitu kompeten, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan. Ini adalah asesmen awal yang sudah saya lakukan, yaitu ini hasil outputnya, yaitu pekerjaan siswa pada asesmen awal. Rencana yang ketiga yaitu mengembangkan modul ajar matematika berdiferensiasi. Kuantitasnya modul ajar berdiferensiasi, kualitasnya kesesuaian modul ajar dalam pembelajaran berdiferensiasi. Waktunya 2 bulan tiap memulai awal semester. Kegiatan dan tahapan yang pertama menyiapkan hasil analisis CP, kemudian menganalisis CP ke modul ajar dan menyesuaikan modul ajar sesuai hasil asesmen awal pembelajaran, dan yang terakhir melengkapi komponen dalam modul ajar. Outputnya yaitu dokumen modul ajar matematika yang berdiferensiasi. Penerapan nilai berakhlak yang saya terapkan yaitu komponen kompeten, kemudian kolaboratif, dan akuntabel. Ini modul ajar yang sudah saya kembangkan. Kegiatan rencana yang keempat yaitu pengembangan instrumen penilaian yang sesuai dengan konsep diferensiasi.
kuantitasnya yaitu daftar nilai, kualitasnya kesesuaian instrumen penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Waktunya 2 bulan tiap mulai awal semester. Adapun kegiatan dan tahapannya yaitu menyiapkan modul ajar, kemudian mengembangkan instrumen penilaian yang sesuai dengan konsep diferensiasi, kemudian melengkapi komponen instrumen penilaian, dan yang terakhir melakukan refleksi hasil instrumen penilaian berdiferensiasi. Outputnya nanti akan dihasilkan sebuah hasil penilaian berupa daftar nilai yang sesuai dengan konsep diferensiasi. Penerapan nilai berakhlak yang saya terapkan nantinya yaitu ada harmonis, saya peduli dengan perbedaan setiap murid. Kemudian adaptif, saya terus berinovasi dalam pengembangan instrumen. Kemudian kolaboratif, saya berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat untuk mengembangkan instrumen penilaian. Kegiatan yang keempat tadi sudah saya lakukan seperti membuat LKPD sesuai dengan tingkat diferensiasi anak. Kegiatan selanjutnya yaitu rencana yang kelima, yaitu melakukan peningkatan praktek pembelajaran di kelas. Kuantitasnya yaitu jurnal kelas saat praktek pembelajaran, targetnya 1 jurnal kelas. Kemudian kualitasnya kesesuaian praktek pembelajaran dengan modul ajar, targetnya 100%, waktunya 12 bulan. Kegiatan dan tahapannya yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran dan media interaktif, kemudian melakukan peningkatan praktek pembelajaran, dan yang terakhir adalah refleksi hasil praktek pembelajaran. Ini praktek pembelajaran yang sudah saya terapkan, kemudian ini ada 4 balik dari siswa, adalah hasil refleksi dari pembelajaran yang telah saya lakukan. Kemudian simpulannya, maksud dari orientasi P3 ini bertujuan membangun integritas pegawai, khususnya guru, agar mewujudkan guru yang kompeten, kolaboratif, adaptif, dan memberikan pelayanan yang prima kepada murid sesuai RHK. Dan manfaatnya diharapkan aturan terkait P3K dapat menyongsong masa depan sebagaimana visi SMP Negeri Tarukan, yaitu cerdas, terampil, berprestasi, dan berbudi luhur, serta visi Kabupaten Pemalang yaitu terwujudnya Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, agamis, dan mandiri. Terima kasih, itu adalah paparan dari saya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas paparan laporannya. Kami persilahkan untuk bertanya, ajang bertanya untuk peserta orientasi Bapak Mentor dan Bapak KS. Apabila ada yang kurang jelas dari pemaparan laporan presentasi dari Bapak Budi, silakan untuk pesertanya. Dari peserta dulu, silakan. Saya mau bertanya, Pak Fikri. Ini dengan Ibu siapa ya? Dengan Ibu Eki Mei. Iya, Bu Eki. Pak Fikri, saya mau menanyakan tentang CP yang sudah Anda jelaskan tadi. Bagaimana cara menganalisisnya? Pertama itu yang di itu. Tadi kan ada CP ya Pak ya. Itu bagaimana cara menganalisisnya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, adakah format yang baku? Tadi itu kan sudah dimodifikasi ya Pak Fikri. Saya mau menanyakan adakah CP yang masih Ya, langsung saya jawab ya sebagian. Terkait dengan analisis CP, bagaimana cara melakukannya atau adakah hal yang baku? Sebenarnya dalam menganalisis CP itu tidak ada yang format baku ya Bu ya, harus formatnya seperti ini tidak, karena kita menerapkan kurikulum merdeka. Artinya kita menyesuaikan dengan keadaan sekolah dan menyesuaikan dengan keadaan murid kita. Kita sudah berpegangan pada CP. CP itu kan awal kita mau membuat, kemudian dijabarkan ke bentuk TP. Kemudian TP nanti akan diturunkan lagi ke indikator pencapaian kompetensi. Nah, itulah yang nantinya akan kita ajarkan atau kita sampaikan ke murid-murid kita. Nah, di situ nanti muncul konten materinya apa, terus waktunya butuh berapa jam, dan akan diajarkan di kelas berapa saja, 7, 8, atau 9. Begitu Bu Eki. Terima kasih Pak. Ya.
Oke, itulah jawaban dari materi. Adakah peserta lain yang ingin menanyakan? Kalau tidak ada, saya serahkan pertanyaan yang selanjutnya ke Bapak Mentor dan Bapak KS. Waktu dan tempat kami persilakan untuk mempersilakan. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Pak Fikri ini guru matematika ya? Oke, Pak. Ya. Dari tadi presentasi yang Pak dengan jabarkan sudah lengkap. Jadi rencana hasil kerja yang sudah panjenengan rencanakan mudah-mudahan nanti bisa betul-betul dilaksanakan. Jadi dari mulai analisis CP, kemudian juga asesmen modul ajar itu saya yakin panjenengan nanti urutan-urutannya bisa dilaksanakan dalam praktek. Jadi rencana hasil kerja ini tidak hanya sekedar formalitas, tetapi betul-betul dilaksanakan. Nah, dan langkah-langkah tadi untuk menganalisis CP melibatkan kepada Bapak Ibu guru mapel serumpun. Saya harapkan ya kalian panjenengan selalu berkolaborasi dengan teman-teman, karena sasaran atau penerapan nilai-nilai berakhlak ini ya juga harus terintegrasi dalam rencana kerja, berkolaborasi, kemudian berorientasi pada layanan, kemudian kolaboratif. Ya. Ini saya harapkan panjenengan selalu konsisten. Nah, mungkin saya sedikit ingin memberikan penjelasan, ingin meroleh penjelasan dari panjenengan, dan juga biar teman-teman, kelihatannya teman-teman tadi belum menyinggung berkaitan dengan asesmen awal pembelajaran atau asesmen diagnostik. Ini tolong panjenengan jabarkan biar teman-teman juga mendengar. Jadi tadi kan teman-teman kan saya melihat jarang yang menggunakan asesmen awal pembelajaran. Nah, ini juga biar teman-teman mengetahui, mendengar, monggo dipaparkan Pak Fikri. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sedikit saya menjelaskan tentang asesmen awal pembelajaran. Jadi asesmen awal pembelajaran itu sangat dibutuhkan pada semua mapel, ya, pada setiap guru mapel, karena asesmen awal pembelajaran di sini akan mengidentifikasi kemampuan dan kebutuhan siswa. Seperti pelajaran matematika, ya, ketika diberikan soal, kadang ada anak yang tingkat pemahamannya tinggi, itu belum 5 menit sudah selesai. Tapi ketika pemahaman yang rendah itu 1 jam 2 jam kadang tidak selesai lagi. Dari situ kita untuk mengetahui seberapa tingkat pemahaman siswa, sehingga ketika ada siswa yang kebutuhan rendah, tingkat pemahamannya rendah, kita jangan memberikan soal yang sama atau malah lebih tinggi, itu jadi kebalik. Nah, asesmen ini sangat dibutuhkan ketika kita awal pembelajaran. Jadi bukan di akhir, ini di awal pembelajaran, sehingga kita mengetahui minat bakat mereka seperti apa, kemudian tingkat pemahaman mereka seperti apa. Ini contoh tes awal pembelajaran yang sudah saya lakukan. Ini dengan soal-soal sederhana, Bapak Ibu. Soal sederhana, nah nanti dari sini nanti ketahuan siapa yang tingkat pemahamannya rendah, siapa yang tingkat pemahamannya tinggi. Seperti itu, Bapak. Ya, cukup, terima kasih. Monggo Mas Fikri bisa ditutup. Terima kasih pada Bapak Mentor, pada dari tim dinas juga, kemudian rekan-rekan sekalian. Berikut pemaparan dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.